Karena kan di sini tanaman gurun ya, tanaman gurun. Walaupun di sini kan ada yang sukulen juga, itu tanaman berdaun. Kalau yang berdaun itu emang butuh air dia nggak bisa tahan sampai sebulan, enggak. Dia biasanya seminggu atau 2 minggu harus butuh air. Kalau enggak, nanti daun paling bawahnya kering gitu, karena kekurangan air. Jadi untuk perawatannya ya itu lumayan mudah, cuman seminggu sekali nyiram aja. Jadi kayak orang males lah ya. Perkenalkan, namaku Fahri Kusuma Nugraha. Ini saya tinggal di Desa Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Nah, kalau jenis usahanya di sini saya memiliki usaha kaktus dan sukulen. Jadi waktu itu historisnya waktu pandemi nih ya, pandemi di tahun 2020 itu awal mulanya ada kaktus nih di depan rumah, satu pot nih, gede gitu. Terus pecah tuh potnya karena udah kebanyakan kan. Sama aku lah, aku potelin, aku beli pot online, potelin, tanam-tanemin tuh. Sekitar ada 30 atau 50 pot lah ya. Cobalah aku posting ke Facebook kan. Posting, kok banyak nih peminatnya, sampai habis kan. Kaktusnya habis. Terus aku waktu itu mainlah ke tempat temen. Nah, tempat temen itu dia udah lama mainnya, udah tahun 2019 atau 2018 gitu, udah lama dia. Udah banyak koleksinya gitu kan. Kok aku lihat kok ada yang warna-warna lain gitu. Terus udah dari situ aku ajak dia kerjasama. Terus udah ajak kerjasama, mulailah tahun 2020 akhir itu kita ngejual beberapa jenis. Nah itu awal mulanya masih ini yang ngebeli dari petani ya, kita ngejual ya, baru beli itu sekitar 50 atau 30 pieces saja lah gitu awal-awal. Itu modalnya awal mulanya sekitar 1 jutaan lah waktu itu. 1 juta, beli beberapa pieces. Pertama itu pasti yang warna-warna kayak gini ya, karena emang di sini itu best seller dia lah ya. Best sellernya itu yang kayak gini awal-awal gitu. Jadi orang itu kan kayak gini masih langka, masih jarang gitu. Jadi awal-awal itu yang kayak gini, sama jenis-jenis yang lokal-lokal kayak gitu, yang harganya murah gitu lah ya. Kayak gitu awal-awal. Jadi awalnya 30 pieces, terus lama-lama nambah. Ya lama-lama ada 2 tempat gitu sekarang. Mulai fokus dari dari mulai awal itu udah fokus. Itu 2020 bulan Desember awal gitu. Nah, kalau tempat ini adanya itu di 2021 bulan Februari kalau di sini. Kendalanya ya kalau baru mulai ya pertama pemasaran pasti ya. Pemasaran kan masih ya orang awam lah di sini belum pada tahu gitu. Dan harganya kan masih terlalu tinggi karena waktu pandemi kan ya, masih stok barang kan kebanyakan barang itu sama pembelinya lebih banyak yang mau belinya gitu. Jadi stok barangnya pada nipis, maka harganya naik gitu waktu pandemi itu. Terus ya di situ juga belajar ya jenis-jenis baru nanamnya gitu, merawatnya gitu kan. Kendalanya di situ, di perawatannya. Karena kita belajar nih dari jenis-jenis yang baru, karena kalau jenis-jenis yang lama mungkin kita udah bisa gitu. Kita kan makin kesini makin nambah variasi, makin nambah jenis gitu. Nah kendalanya di situ. Yang rewel biasanya jenis-jenis mana ya? Ini juga termasuk rewel sih sebenarnya. Utamanya tuh yang warna hijaunya sedikit, itu rewel. Kalau warna hijaunya sedikit. Terus sama dia pertumbuhannya lambat. Ini bisa 2 tahun ya, 2 tahunan. Karena awalnya dari indukan kayak gini, ini indukannya. Nanti kan lama-lama keluar tunas nih. Nah tunasnya itu dipotel, baru ditancepin di tanah. Nanti dia tumbuh akar sendiri. Nah depan ya itu nancepin ini juga harus ada caranya juga. Nggak salah-salan. Kalau misalnya nggak salah-salan bisa busuk dia. Kayak gitu. Jadi medianya juga harus khusus untuk pengakaran kayak gitu. Ini ya segini tuh 2 tahunan lah. Biar bisa keluar anak gini. Ini kan belum keluar anak gitu, masih 1 potelan dari sini. Kalau ini modelnya potelan, bukan dari biji. Kayak gitu. Kalau kaktus ini kalau nyiram itu cuman seminggu sekali.
Jadi nggak tiap hari. Beda sama tanaman lain, kalau nggak disiram sehari atau 2 hari udah mati gitu kan. Nah kalau kaktus mau seminggu 2 minggu nggak disiram, bahkan ada juga jenis-jenis tertentu yang sebulan nggak disiram dia masih hidup kayak gitu. Karena kan di sini tanaman gurun ya, tanaman gurun. Walaupun di sini kan ada yang sekulen juga, itu tanaman berdaun. Kalau yang berdaun itu emang butuh air, dia nggak bisa tahan sampai sebulan, enggak. Dia biasanya seminggu atau 2 minggu harus butuh air. Kalau enggak, nanti daun paling bawahnya kering gitu, karena kekurangan air. Jadi untuk perawatannya ya itu lumayan mudah, cuman seminggu sekali nyiram aja. Jadi kayak orang males lah ya. Nggak perlu tiap hari gitu, tiap sore nyiram nggak perlu. Kalau tiap sore nyiram, malah kalau kaktus itu busuk. Kayak gitu. Nah itulah yang jadi pelajaran orang-orang. Kadang gini, ngelihat nih ya medianya, ngelihat nih misalkan kaktus atasnya kok kering nih kan, kering, kayaknya kasihan lah, siram gitu ya. Besoknya lagi dilihat kok kering lagi, siram. Padahal dalamnya itu masih basah, bawahnya itu masih basah gitu. Jadi makanya kalau disiram tiap hari, karena ngelihat mungkin sampingnya aglonema gitu kan, siram, terus siram lagi gitu kan, besoknya nyiram aglonema, nyiram lagi, itu udah seminggu udah bonyok sendiri, ini busuk dia pasti. Nah itu yang kesalahan orang-orang sekarang itu kayak gitu, salah dalam penyiraman, dia nyiramnya tiap hari. Kalau itu biasanya namanya kutu putih. Kalau kutu putih itu cukup di pakai sikat gigi. Nah kita buang aja gitu kutunya. Jadi disikat aja, disikat, dibuang kutunya, udah gitu. Kalau mau tambahan ya tambahan dengan pestisida gitu, pestisida supaya dia mati. Sama yang lainnya biasanya di media, dia ada jamur gitu. Karena medianya kemungkinan kurang kalau pembakaran kurang sempurna, kalau misalkan dia di fermentasi kurang fermentasinya, jadi dia akan keluar jamur. Nah itu akan mengganggu akarnya gitu, nanti pertumbuhan akarnya akan terganggu ketika banyak jamurnya, apalagi kalau pas musim hujan. Nah itu kendalanya pas musim hujan, pertumbuhannya makin cepat dia. Nah itu akan mengakibat busuk akar, nanti busuk akar akan akibat dia tanamannya mati juga. Dipersiapkan pasti medianya itu harus disiapin harus pas. Kalau misalkan beli udah ada media yang pas ya udah nggak perlu siapin ya. Kalau selebihnya lagi tempatnya. Kalau untuk saran kami tempatnya di teras depan rumah gitu ya. Jadi dia kena cahaya matahari, cuman nggak kena air hujan gitu. Karena kalau kaktus ini kalau masih kecil-kecil kayak gini belum bisa kena air hujan. Kecuali kalau yang kayak gini, kalau yang jenis koboi itu kuat dia, mau kena hujan mau kena panas kuat dia. Paling cepet dia yang 5 ribuan lah ya, yang murah ya. Yang murah itu yang harganya 5 ribuan gitu. Harga 5 ribuan itu ada di sebelah sana, ada yang sekulen, ada yang kaktus, itu paling laris gitu, harga 5 ribuan. Sama ya kayak gini juga paling laris juga sebenarnya, gimno impor Koreanya juga. Sama kaktus-kaktus grafting yang biasa gitu juga laris. Ini impor dari Korea. Jadi dulu asal mulanya itu ngimpor dari Korea, impornya gede-gede ukurannya, nggak sekecil ini ya, gede-gede. Terus anaknya itu banyak banget gitu. Nah itu ngimpornya sekitar banyak lah 1000-an pieces lebih gitu. Anaknya ada petelannya gitu. Nah petelannya itu sama petani Indonesia dikembangbiakin. Jadi dari satu indukan bisa motelin bisa 10 sampai 20 anakan kayak gitu. Jadi ini asal mulanya dari Korea. Warnanya ada merah, kuning, pink, ada juga oranye. 3-4 warna kayak gitu. Untuk sekarang pertama offline, ada di tempat, ada di rumah, ada yang di Pagelaran ini, ada yang di Bandung Baru. Terus kalau yang offline lagi kita tiap minggu itu jualan di grup food Pemda Pringsewu. Itu tiap hari Minggu pagi. Terus kalau yang lainnya kita jualan online lewat Facebook, posting-posting di Facebook atau lewat Instagram. Kita juga posting lewat Instagram. Kalau dulu sering banget kita ngadain lelang, flash deal gitu ya. Dari situlah kita dapat pembeli-pembeli dari luar Lampung. Kalau Facebook kita dapat pembelinya dari Lampung.
Dari luar Lampung itu kita pernah ngirim, udah sering banget ngirim. Kalau untuk Lampung semua kabupaten pernah lah ya, kabupaten di Lampung ini semuanya udah pernah ada yang beli gitu, kita kirim lewat paket. Kalau di luar Lampung, kalau di Jawa, hampir semua Jawa juga udah pernah, mau Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kita udah pernah semuanya, ada yang beli dari daerah-daerah sana, dari IG itu pembeliannya, mereka dari IG. Kalau paling jauh, Kalimantan, Aceh, sama Bali, itu pengiriman paling jauh. Kalau omset dulu, kalau waktu pandemi itu paling besar pernah 12 juta. Itu waktu pandemi. Kalau sekarang rata-rata sekitar 5 juta. Jadi biasanya ini tanaman hias agak unik ya kalau untuk harga ya. Jadi kayak sekarang ya saya belum tahu juga kalau tanaman yang lain. Ada kan yang beberapa yang tadinya harganya tinggi jadi sekarang nggak ada harga gitu ya. Nah kalau kaktus ini sebenarnya dia stabil harganya gitu ya. Harga itu stabil karena ya merawatnya juga lama gitu loh. Harga 5.000 dirawat sampai 6 bulan gitu kan, sebenarnya kan udah lama gitu kan, kelihatannya kayak 5.000 6 bulan ngerawatnya, itu murah sebenarnya kan gitu. Jadi udah harganya tuh udah murah kayak gitu. Jadi harga sebenarnya kalau untuk kaktus stabil, dia stabil. Ketika lagi pandemi tanaman hias naik, dia naik, ikutan naik. Cuman ketika udah nggak ada musim bunga, dia akan harga kembali lagi ke harga normal. Jadi itulah kalau keunikan kaktus harganya itu kayak gitu. Mungkin kalau pas naik itu emang bener-bener stok pada habis. Ketika pandemi itu kan kebanyakan stok udah pada habis nih. Kadang masih baru ditanam nih ya, baru akar dikit, udah pada nyari gitu. Nah itu kenapa harganya naik gitu. Harga naik ya karena permintaan naik, stok lagi dikit. Nah itu harga naik. Nah itu. Kalau sekarang harga stabil lagi karena permintaan emang lagi turun dan barang ya sesuai masihan, sesuai dengan permintaannya. Kalau harga kami dari 5.000, itu yang paling murah. Paling mahal ya jutaan ada. Jutaan ada lah. Lumayan banyak ya bang. Kalau jenisnya banyak, kami mah ada 100-an jenis ada. 100-an jenis ada yang lokal, ada yang impor. Untuk jenis-jenisnya, ini ada yang harga 5.000, 10.000, 15.000, dan sampai jutaan. Kalau ini namanya Opuntia Candi, ini harga 5.000-an. Atau juga ada juga ini Mickey Mouse, ini favorit juga. Untuk biasanya perempuan, ini paling banyak suka nih kayak gini. Ini bentuknya bisa kayak Mickey Mouse, kayak panda gitu ya. Ini contohnya nih. Kayak gitu, ini 5.000-an juga. Ada juga jenis-jenis kaktus, ada babat, ini juga termasuk paling disuka, ini jenis babat. Nanti gedenya bisa kayak gini nih, ini besarnya nih, oh, kayak gini, ini besarnya. Kalau ini yang 5.000-annya, kalau ini ya lumayan harganya. Kalau yang gede itu 70.000-an. Terus ada yang sekulen-sekulen ya, daun-daun. Ini ada juga yang tanaman gantung, kayak gini nih, ini namanya sedum. Atau kalau ibu-ibu bilang air mata ibu, cuman jenisnya beda. Kalau yang ini daunnya dia gak mudah patah, kalau yang air mata ibu dia mudah patah gitu. Kalau yang 5.000-an ini jenisnya ada 50 pieces, ada 50 jenis gitu ada. Kalau piecesnya ya banyak lah, ada 300-an pieces gitu. Terus ada juga yang harga 15.000-an juga, ini favorit nih, namanya kaktus grafting. Ini graftingnya itu bisa beda-beda jenisnya, kan ini di grafting sama buah naga ya, di stek sama buah naga. Ini ada jenis Notococcus, ini jenis Notococcus. Yang paling grafting buah naga apa ada yang lain mas? Bisa pakai kaktus juga, bisa. Biasanya kalau nggak pakai buah naga, pakai kaktus candi namanya. Candi itu yang kayak gini. Nah, kayak gini. Nah biasanya ini yang di stek juga gitu, atau pakai buah naga. Yang paling favorit kalau untuk yang 15.000-an jenis yang kayak gini nih, Notococcus magnificus namanya. Kalau untuk ID ya banyak lah ya, ada ada banyak banget kalau saya sebutin. Kalau yang favorit ya ini lah pokoknya Mickey Mouse, terus ini Notococcus magnificus. Terus ada juga kalau yang klaster-klaster kayak gini, ini kaktus nanas, ada nih dia klaster. Ngeklasterin kayak gini tuh butuh sampai 6 bulanan. Lama dia. Kayak gini ada kaktus bintang, ini namanya kaktus bintang. Kalau ini Echinopsis Kalimantan, ini
Ini ada yang 5 ribuannya juga, tapi masih anakan. Terus ada yang ini namanya old man, atau bisa kalau di Indonesiain orang tua ya. Bulunya tuh kayak bulu kayak orang tua gitu, rambut orang tua gitu, ini namanya old man makanya. Terus ada juga jenis-jenis ya, kalau itu yang gimno impor, ada yang astro yang kayak gini, yang warna putih tuh astro. Ada juga yang siklam kayak gini. Impor ya maksudnya? Kalau ini masih lokal karena dia masih jenis lokal, masih udah banyak lah di sini gitu. Sebenarnya kalau bisa di asal muasalnya mungkin semuanya impor, cuman beberapa udah banyak gitu kan. Atau yang kayak gini nih, kaktus jagung. Nih, kaktus jagung namanya. Ini kaktus jagung, atau bisa dibilang ogan maru. Bentuknya kayak jagung dia. Kayak gitu. Oke, untuk jenis yang lain, ini ada jenis Astropitum. Astropitum itu ada 2 jenis. Dia ada jenis Kobuto. Ini biasanya lihatnya dari durinya aja. Ini kan durinya putih-putih ya. Kalau yang ini putihnya nggak banyak. Nah, ini ada 2 jenis. Kayak itu. Ini yang harga 125, ini 200-an. Atau jenis Miha sama LB gitu. Kalau ini yang Miha oranye ini namanya. Dia warnanya oranye sama hijau gitu. Nah, uniknya kaktus ini tuh lihat dari coraknya gitu ya. Kadang itu kalau kontes, kalau coraknya dia makin bagus, dia harganya makin naik kayak gitu. Jadi dia corak-corak variegata itu dilihat di situnya. Kalau dia bisa rapih di tiap barisnya, nah itu lebih mahal kayak gitu. Nah, kalau ini kan masih bolong-bolong ya, ini ada yang hijau, ada yang warna gitu ya. Makanya harganya sekitar 450. Ini untuk yang jenis-jenisnya. Ada yang warna-warna 2 warna nih. Ada yang warna merah sama hijau gitu. Nah, ini kalau nanamnya dari biji ini. Dari biji segini tuh umurnya sekitar 2 tahunan, 2 tahun setengah kayak gitu ini umurnya. Nanamnya dari biji, bunga, keluar biji, baru ditanam sekitar ada 1000 biji. Nanti yang jadi kayak gini ya mungkin hanya 10% atau 20% gitu. Nggak semuanya hasilnya kayak gini. Kebanyakan hijau semua kayak gitu. Itulah untuk jenis-jenis yang lumayan-lumayan, untuk harganya lumayan. Kami kedepannya inginnya kaktus ini ya jadi favorit untuk semua orang kayak gitu. Jadi semua orang udah paham. Jadi sebenarnya kami di awal sekarang adalah tujuannya untuk edukasi, menjelaskan tentang kaktus itu sendiri, perawatannya, terus jenis-jenisnya. Karena masih banyak yang belum memahami jenis-jenis kaktus gitu. Sampai ada yang bilang juga ini tanaman palsu apa tanaman asli gitu kan. Ya, kayak gitu. Waktu posting kita yang gimno import itu kita posting nih. Itu bilang ini asli apa palsu gitu. Banyak yang bilang gitu. Karena ya itu di sini masih paham, mungkin ya belinya yang tanaman-tanaman palsu itu gitu. Tanaman-tanaman palsunya kan banyak gitu. Jadi melihat kayak ini tanaman palsu kayak gitu. Jadi kita di sini awalnya edukasi dulu, sekaligus kita ya jualan. Dan sebenarnya nanti kedepannya juga kita mungkin nggak jualan tanamannya aja, bisa jualan ke bagian yang lain, bisa dalam bentuk pakaian, bisa dalam bentuk pot, bisa dalam bentuk apapun itu gitu. Yang nanti tetap kita fokusnya brandnya tetap di kaktus dan sukulen kayak gitu. Ya harapannya inginnya supaya kaktus ini makin banyak dikenal sama seluruh orang yang ada di Lampung, khususnya Pringseu dan khususnya lagi di seluruh Indonesia kayak gitu aja.